Seluruh pengisi acara dan tim telah melakukan swab antigen, vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan. Halo Penger, senang sekali saya Ruth Aulia dapat hari kembali menemani kalian semua dalam Bipol, Bincang Politeknik. Apa kabar Pengers di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pengers, sudah beberapa waktu nih PNJ membuka jalur penerimaan mahasiswa baru yang memang dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, Pengers tahu nggak nih, kalau misalkan PNJ membuka jenjang magister terapan atau yang dikenal dengan istilah pasca sarjana. Jadi buat para Pengers nih yang ingin melanjutkan studi dari sarjana terapan ke magister terapan, nah di PNJ sudah buka beberapa program studi. Membahas terkait dengan pasca sarjana, telah hadir narasumber kami Bapak Dr. Andes Supriyatmoko M. Hum, selaku Kepala Pasca Sarjana Politeknik Negeri Jakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ya gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah saya baik, sehat, dan tetap semangat. Semangat dan sehat selalu nih ya Pak ya. Bapak, banyak banget nih Pengers yang mau tahu lebih banyak dan lebih jelas terkait pasca sarjana di PNJ nih Pak. Mungkin boleh Bapak ceritakan Pak, apa latar belakang dan maksud PNJ membuka Prodi S2 Terapan ini? Baik, izinkan saya menyapa Pengers dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pengers dan pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Latar belakang mengapa PNJ membuka S2 Terapan Pasca Sarjana. Yang pertama adalah PNJ ingin menyediakan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 Terapan dan S3 Terapan pada bidang teknologi dan tata niaga. Nah, mengapa? Karena PNJ paham betul bahwa perguruan pendidikan tinggi di Indonesia ini, S2 Terapan dan S3 Terapan itu termasuk langka. Kemudian yang kedua, PNJ sebagai perguruan tinggi vokasi berkehendak untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan inovasi, karya berupa produk, desain industri maksud saya, kemudian prototipe, dan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bernilai ekonomis. Tentunya ini juga membedakan S2 Terapan PNJ dari perguruan tinggi akademik. Perlu diketahui juga bahwa PNJ termasuk salah satu pelopor untuk membuka S2 Terapan di Indonesia. Adapun maksud mengapa PNJ ini membuka S2 Terapan di pasca sarjana, tentunya PNJ berusaha untuk mewujudkan tujuan nasional, mencerdaskan bangsa dengan melayani masyarakat sampai jenjang S2 dan S3 Terapan. Hal ini tentunya juga untuk merealisasikan Renstra PNJ untuk menyelenggarakan pendidikan dari jenjang diploma sampai dengan S3 Terapan. Demikian, Mbak. Lalu Pak, apa nih dasar hukum yang memang mendasari pembukaan Magister Terapan di PNJ? Dasar hukum yang pertama dari SK Kemenristek-Dikti nomor 352 tahun 2016 dan SK Direktur PNJ tahun SK Direktur PNJ nomor 8893 tahun 2016. Kemudian yang kedua SK Kemenristek-Dikti nomor 1302 tahun 2018 dan SK Direktur PNJ nomor 559 tahun 2019. Ini dasar hukumnya. Baik Pak, nah untuk di PNJ sendiri nih Pak, program studi apa saja yang memang dibuka di jenjang pasca sarjana Pak? Nah, tadi berdasarkan SK Kemenristek-Dikti, ya, ada dua ya, karena kita punya dua program studi. Yang pertama di 2016 itu lahir program studi S2 Magister Terapan Teknik Elektro. Kemudian yang kedua lahir di tahun 2019, tahun 2018 resminya dari Kemenristek itu lahir Prodi
S2 Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur. Nah, tetapi dua prodi ini sebetulnya menawarkan 3 peminatan. Jadi masing-masing prodi ini menawarkan 3 peminatan. Apa saja tuh Pak peminatannya? Untuk yang prodi Magister Terapan Teknik Elektro, itu menawarkan 3 peminatan. Jadi calon mahasiswa bisa memilih 3 di antara 3 peminatan ini. Yang pertama, peminatan rekayasa tenaga listrik. Kemudian yang kedua, peminatan rekayasa kontrol industri. Dan yang ketiganya, rekayasa komunikasi broadband. Jadi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke S2 PNJ ini bisa memilih satu di antara 3 peminatan. Untuk yang manufaktur sendiri, Pak? Demikian juga untuk manufaktur, kami membuka 3 peminatan juga. Yang pertama itu peminatan rekayasa, teknologi, dan sistem manufaktur. Kemudian yang kedua, rekayasa material manufaktur. Dan yang ketiga, rekayasa manufaktur, peralatan, konversi energi. Baik, berarti memang kita baru ada 2 prodi dengan peminatannya itu masing-masing 3 nih ya Pak ya. Betul. Nah, pastinya Pengers juga mau tahu nih Pak, apa sih keunggulan dari tiap program studi S2 Terapan dan kompetensi lulusan dari tiap prodinya itu seperti apa sih Pak? Nah, jadi kalau dari masing-masing program studi, nah kita lihat dulu ya yang di Magister Terapan Teknik Elektro atau kita singkat biasanya dengan MTTE. Keunggulan dari prodi ini adalah di bidang rekayasa teknik elektro, kemudian di bidang teknologi tenaga listrik, kemudian di elektronika industri, dan kontrol industri, serta di komunikasi. Nah, maksudnya di sini teknologi komunikasinya. Nah, kemudian kalau kompetensi lulusan dari MTT ini, lulusan mampu mengembangkan dan mengimplementasikan penerapan teknologi tenaga listrik. Mereka juga mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kontrol industri. Kemudian mereka juga mampu mengimplementasikan telekomunikasi pada aplikasi komunikasi broadband. Nah, itu untuk MTTE ya. Untuk yang manufaktur sendiri gimana? Prodi manufaktur atau prodi MTRTM memiliki keunggulan itu manufaktur yang efisien, kemudian hemat energi, kemudian menggunakan material yang ramah lingkungan, kemudian menghasilkan produk yang dapat dilakukan dengan konsep 4R, reuse, reduce, recycle, dan redesign gitu ya. Nah, adapun kompetensi lulusan prodi MTRTM ini, mereka mampu merancang dan mengembangkan produk inovasi, mereka mampu menganalisis teknologi manufaktur tepat guna, dan juga mampu menganalisis sistem manufaktur berbasis industri 4.0 yang ramah lingkungan. Berarti saat ini baru 2 prodi nih ya Pak yang dibuka ya. Nah, betul. Sekiranya nih Pak, apakah akan ada program studi S2 Terapan yang segera menyusul dibuka mungkin di tahun akademik berikutnya nih Pak? Insya Allah tahun akademik berikutnya kami akan membuka satu program studi, yaitu program studi S2 Terapan Manajemen Logistik dan Rantai Pasok. Nah, siapa yang bisa mendaftar di sini? Nah, ini Pengers dan pemirsa yang ingin mendaftar ke prodi ini, lulusan dari D4 atau S1 yang berlatar belakang manajemen, kemudian berlatar belakang logistik, juga dari yang lulusan administrasi bisnis, kemudian kesekretariatan, dan juga secara umum bidang yang ada di tata niaga. Nah, mudah-mudahan
tahun depan, tahun akademik yang akan datang ini, prodi ini sudah bisa dibuka dan menerima mahasiswa baru. Amin. Nah, pastinya alumni PNJ juga ingin melanjutkan studi di PNJ nih Pak. Mau tahu juga nih Pak, bagaimana sih memang terkait sistem perkuliahannya sendiri bagi mahasiswa magister di PNJ dan juga dosen-dosen yang mengajar di magister terapan nih Pak? Kalau sistem pada masa pandemik ini ya, kita melakukannya sebetulnya antara daring dan luring. Kalau daring itu dilakukan perkuliahan untuk mata kuliah teori. Nah, kalau luring ini untuk mata kuliah praktik. Nah, dan ini juga memberi peluang kepada calon mahasiswa bahwa mahasiswa yang ada di luar Depok, di kota manapun, masih bisa ikut kuliah di S2 terapan PNJ. Artinya, di kota-kota manapun masih bisa ikut dan menjadi mahasiswa PNJ. Nah, karena apa? Karena kalau kuliah teori itu masih bisa mengikuti secara daring. Nah, kemudian di dalam perkuliahan praktek, kami menyusun dalam bentuk blok. Artinya, mahasiswa yang hadir di kampus Depok di PNJ ini hanya menghadiri atau mengikuti perkuliahan praktik. Jadi, tidak membebankan mahasiswa yang bertempat tinggal jauh dari Depok. Nah, banyak banget nih Pak PNJers juga yang tanya, ada batasan umurnya nggak sih Pak untuk daftar ke magister terapan nih? Baik, kalau dari segi umur, mahasiswa S2, S3 itu tidak ada. Artinya, sepanjang calon mahasiswa ingin mengikuti kuliah dan mampu mengikuti perkuliahan, maka tidak ada batasan usia. Bahkan pada tahun akademik yang lalu, yang sudah diwisuda, itu ada alumni yang usianya itu sudah 67 tahun. Dan alhamdulillah beliau masih sehat, kuat, dan mampu mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik Pak, nah untuk waktu pelaksanaan pembelajarannya nih Pak, sama seperti kelas karyawan atau seperti apa Pak untuk di PNJ sendiri? Nah, untuk sementara ini ya, di masa pandemi ini, kami menyelenggarakan perkuliahannya itu dari sore sampai malam. Nah, ini kami lakukan dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, ini pun ditentukan karena memang dalam menghadapi kondisi pandemi ini, kemudian juga tadi memberi kesempatan kepada mahasiswa yang di luar Depok supaya bisa ikut kuliah di S2 terapan PNJ ini. Nah, untuk dosen-dosennya sendiri gimana nih Pak? Baik, alhamdulillah bahwa pengajar kita ini di S2 terapan, kita sudah punya profesor. Jadi pengajarnya ada yang profesor, kemudian dosen intinya itu para doktor yang sudah lulus S3. Kemudian juga kami mengundang praktisi dari industri, kemudian dari asosiasi yang kita minta untuk ikut mengajar di S2 terapan. Nah, juga kami melibatkan dosen-dosen senior kita nih, meskipun masih S2, tetapi dengan kriteria bahwa dosen-dosen S2 kita ini yang sudah punya pengalaman. Nah, pengalamannya ya minimal 20 tahun. Gitu. Berarti memang dosen-dosennya udah ahli di bidangnya banget nih ya Pak ya? Baik, betul. Nah, sehingga kami ingin menjaga kualitas lulusan kami seperti apa yang kami harapkan, bahwa lulusannya ini berbeda dengan lulusan dari S2 dari pendidikan tinggi akademik. Nah, tadi kan kita juga udah membahas terkait pasca sarjana itu seperti apa saja program studinya. Nah, untuk cara mendaftarnya ini bagaimana nih Pak, dan melalui jalur apa sih? Nah, persyaratan untuk mendaftar sebetulnya sangat mudah. Karena jalurnya hanya satu, yaitu jalur mandiri. Berarti hanya bisa lewat jalur ujian mandiri nih ya Pak ya? Mandiri, betul. Nah, kemudian persyaratan utamanya ya lulus ya. Lulus dari D4 atau dari S1.
baik itu D4 S1 terapan maupun akademik. Yang penting bidang studinya itu serumpun. Nah, mengapa kami menerima calon mahasiswa dari bidang serumpun ini supaya mampu mengikuti perkuliahan dan kami harapkan 4 semester itu sudah selesai. Baik. Gitu. Nah, kemudian persyaratan yang berikutnya ya mendaftar secara online, kemudian membayar biaya pendaftaran, kemudian melengkapi persyaratan khusus dan umum. Dan semuanya itu ada di informasi di websitenya penerimaan PNJ, tetapi yang dilihat di bilik pascasarjana. Nah, tuh, dicatat tuh PNJers. Ceknya di website penerimaan.pnj.ac.id di menu pascasarjana ya, Pak ya. Iya. Jadi semua di situ lengkap nih persyaratannya itu gimana gitu ya. Karena ini pengalaman tahun kemarin ini ada lulusan dari SMA yang kemudian tahu-taunya larinya ke menunya pascasarjana. Iya, jadi kasihan nanti jadi kita kembalikan. Gitu. Baik, nah Pak, ada nggak sih memang pihak yang diundang untuk menjadi mahasiswa magister terapan di PNJ sekaligus juga bisa mempromosikan jenjang S2 PNJ ini nih Pak? Nah, karena kami ini kan juga terus berusaha menjalin kerjasama ya dengan industri, dengan asosiasi yang tentunya relevan dengan program studi teknik elektro dan juga prodi manufaktur. Nah, sehingga calon mahasiswa yang kami rekrut pertama memang fresh graduate, lulusan dari D4 atau S1. Kemudian kami juga menerima karyawan dari industri, kemudian juga anggota asosiasi. Nah, di samping itu juga kami secara luas menerima calon mahasiswa dari dosen-dosen politeknik se-Indonesia. Nah, kemudian juga guru-guru SMK se-Indonesia. Dan kami juga mengajak instruktur dari Pusdiklat untuk juga bergabung menjadi mahasiswa S2 terapan kita ini. Nah, sehingga alhamdulillah bahwa dalam mempromosikan PMB ini, alumni dan asosiasi itu antusias untuk membantu kami mempromosikannya. Nah, mudah-mudahan di tahun ajaran baru ini dengan upaya ini makin meningkat. Lebih banyak lagi pendaftarnya ya Pak. Betul. Ya. Dan untuk alumni di elektro sendiri ya Pak ya, itu sudah meluluskan berapa banyak mahasiswa sejak elektro itu kan menerima mahasiswa barunya itu di tahun akademik 2017. 2017 ya. 18 ya. Nah, sampai akhir akademik ini di 2021, kami sudah meluluskan 43 lulusan dari Magister Terapan Teknik Elektro. Banyak sekali ya Pak ya. Nah, kemudian karena yang prodi MTRTM ini lebih muda ya. Yang manufaktur nih ya Pak ya. Yang manufakturnya lebih muda, baru 1 angkatan dan alhamdulillah semua yang 1 angkatan ini sudah lulus semua, sebanyak 5 orang. Gitu. Nah, jadi kalau sementara sampai tahun ini kami sudah meluluskan 48 ya mahasiswa. Baik, terakhir nih Pak, mungkin ada pesan dan harapan Bapak untuk pascasarjana di PNJ sendiri, Pak, silakan. Nah, baik, mengenai harapan ya. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan pascasarjana di PNJ ini makin berkembang. Amin. Kemudian kami juga berusaha terus untuk menambah program studi S2 terapan, dan ini juga kami selalu berkoordinasi dengan pihak jurusan. Karena keilmuannya ada di jurusan, dan pimpinan mempercayakan kami untuk mengelola ketika prodi itu sudah lahir. Nah, demikian juga bahwa kami mengajak PNJers nih, kemudian pemirsa semua, untuk menjadi calon-calon mahasiswa S2 terapan PNJ yang tentunya nanti hasilnya dan lulusannya ini akan berbeda dengan lulusan dari perguruan tinggi akademik.
Demikian. Jadi buat Pengers tunggu apa lagi nih? Yang udah lulus D4 langsung aja ya Pak lanjut ke Magister Terapan dengan betul. Memang kalian bisa cek persyaratannya itu di web penerimaan.pnj.ac.id dan kliknya pasca sarjana, jangan sampai salah ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih banyak nih Pak sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing terkait dengan pasca sarjana, program studinya gitu ya, dan penerimaan mahasiswa baru PNJ juga di podcast kali ini. Nah, buat Pengers yang mau tahu info terkait pasca sarjana, yuk kepoin media sosialnya PNJ baik Instagram, Twitter, YouTube, dan sekarang kita hadir di channel Telegram loh. Dan kalian juga bisa menghubungi PIC Pasca Sarjana dengan nomor tertera di layar ya. Baiklah Pengers, tunggu podcast kami selanjutnya yang pastinya sangat menarik. Ikuti terus podcast PNJ di channel YouTube dan Spotify PNJ. Segala informasi terkait PNJ dapat kalian lihat di website www.pnj.ac.id dan sosial media resmi kami di bawah sini ya. Saya Ruth Aulia, pamit undur diri, sampai bertemu di Bipol selanjutnya.